Menyelenggarakan kegiatan seminar online ini sebagai bentuk edukasi kami kepada masyarakat Indonesia. Tidak hanya sekedar memberikan edukasi, tapi kami juga mencoba untuk mencari masukan-masukan dalam seminar ketahanan keluarga pada hari ini yang akan menjadi sesuatu yang sangat berarti. Kami bergerak di Albin DKI Jakarta ini adalah dalam rangka menuju ketahanan keluarga di DKI Jakarta. Ketahanan keluarga ini menjadi basis bagi ketahanan terkecil ya di Indonesia ini sebagai landasan, menjadi basis bagi tegaknya negara yang utuh dan bermartabat. Kami ingin sekali dalam seminar Alpin kali ini kita bersama-sama dengan para tokoh yang hadir di tengah-tengah hari ini, khususnya pemateri kita yaitu Ibu Aan Rohana dan Bapak Karim Santoso dapat memberikan pencerahan pada kita semuanya. Di tengah-tengah COVID pandemi, di mana pada hari ini kita melihat bagaimana kondisi masyarakat pada melaksanakan pembelajaran online. Karena tanpa adanya internet ini, maka tidak akan bisa berjalan pembelajaran online pada hari ini. Kondisi COVID pada hari ini karena di mana adanya keterpisahan antara orang tua dengan guru dengan murid, di mana guru berada di tempat yang berbeda dengan murid, maka menjadikan orang tua pada hari ini harus memberikan perhatian khusus kepada anak-anak. Sementara sebagian orang tua harus bekerja, sebagian orang tua harus mencari nafkah untuk keluarga. Ini menjadi persoalan tersendiri bagi kondisi pendidikan pada hari ini. Nah, ini dua persoalan penting ini, yaitu masalah ekonomi, ya, kemudian masalah pendidikan bagi anak-anak yang tetap harus berlangsung, ya, karena ini adalah tuntutan daripada pencerdasan bangsa. Maka kami berusaha untuk melaksanakan seminar ini semaksimal mungkin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam pelaksanaan seminar pada hari ini. Saya sebagai sebagai ketua Alpin ini, mari sama-sama kita mendengarkan kajian-kajian dari para pemimpin kita. Saya buka pertemuan pada hari seminar kita pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Hasanah atas sambutannya. Kami mau menyambut kehadiran Ibu Dr. Hajah Aan Rohana, MAG, yang baru saja bergabung. Selamat datang Ibu. Terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan materi pada hari ini kepada kita semua. Ya, sama-sama, jazakallahu khairan. Iya, terima kasih Bu. Mari kita lanjutkan ke acara berikutnya. Hadirin sekalian, sejak merebaknya pandemi, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Hasanah, banyak sekali memang yang terjadi pada kehidupan keseharian kita. Tak ayal, hal ini juga berefek pada kehidupan berkeluarga kita. Karenanya menjaga ketahanan keluarga jadi sangat penting. Berikut pemateri pertama kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Aan Rohana, akan memaparkan tentang strategi penguatan ketahanan keluarga di masa pandemi. Sedikit sebelumnya, sambil mungkin Ibu Aan bersiap-siap, kami persilahkan, saya akan sampaikan profil singkat beliau. Ibu Dr. Hajah Aan Rohana, MAG, pernah menjabat sebagai Ketua Internasional Muslim Women Union pada tahun 2004 sampai 2007. Beliau juga pendiri dan pembina pesantren terpadu Al-Hikmah di Cirebon, pendiri sekaligus pembina juga Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin, dan juga sekaligus pendiri dan pembina pesantren terpadu Darul Quran Mulia sejak 2006 hingga saat ini. Jadi kalau soal pendidikan, bagaimana kita menyiapkan pendidikan buat anak-anak, bagaimana semestinya kita membentuk strategi agar keluarga kita tetap kuat di masa pandemi yang penuh cobaan ini, ya ibu-ibu sekalian, maka beliaulah pakarnya. Mari kita saksikan, mari kita simak dengan hikmat penuturan, pemaparan dari Ustazah Aan. Kepada Ustazah Aan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Dr. Hasanah sebagai Ketua Alpin DKI beserta seluruh jajaran pengurus yang lainnya, dan juga kepada para peserta yang hadir pada saat ini. Semoga kesehatan, perlindungan ya, dan keberkahan rezeki pada kita. Semoga kita selalu mendapat perlindungan. Pagi ini saya ingin menyampaikan materi yang diminta oleh panitia, yaitu penguatan keluarga di masa pandemi atau penguatan ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19. Kita memahami bahwa COVID-19 ini dampaknya luar biasa terhadap keluarga. Sehingga kalau kita tidak memiliki kekokohan dalam keluarga, apalagi tidak ada upaya untuk mengokohkan ketahanan keluarga ini, maka bisa jadi banyak yang terus berselisih, ya, kemudian juga stres, dan lebih dari itu tidak bisa memberikan hal-hal yang maksimal, kebaikan yang maksimal untuk keluarga, dan tidak bisa menimbulkan keharmonisan dalam keluarga. Jadi kalau kita banyak mendengarkan berita, ya, kemudian membaca data-data yang disebutkan oleh berbagai macam media, ternyata pada masa COVID-19 ini banyak sekali perceraian yang terjadi. Memang ada 12 sebab perceraian ini, tapi ternyata salah satu sebabnya adalah masalah ekonomi. Bahkan masalah ekonomi ini menjadi penyebab wanita atau ibu-ibu yang mengajukan perceraian, sehingga ada sekitar 40% karena masalah ekonomi yang menyebabkan perceraian ini. Walaupun sebagai seorang yang beriman, seharusnya masalah ekonomi tidak boleh menjadi penyebab perceraian. Karena kalau kita lihat di masa salafus soleh dulu, yang bahkan ketika akan menikah pun tidak punya harta sama sekali, tidak ada maharnya yang bisa diberikan, sekalipun hanya dari cincin yang terbuat dari besi, tapi ternyata rumah tangga mereka bisa rukun, ya. Dan itu kan bukan hanya satu musim sulitnya, susahnya secara ekonomi, tapi mungkin dalam waktu yang sangat panjang sekali mereka kesulitan ekonomi. Namun tidak ada riwayat yang menjelaskan rumah tangga mereka bercerai. Bahkan Rasulullah sebagai peduasana kita yang pertama, beliau telah mencontohkan, ya, bersama keluarganya dalam segala kondisi, selalu keluarga itu dirasakan sebagai surganya. Jadi sekalipun di masa sulit sekali terjadi pemboikotan selama 2 tahun ketika nikah bersama Khadijah, ternyata rumah tangganya harmonis. Padahal di dalam rumahnya sudah tidak ada barang sama sekali yang bisa dijual. Artinya sudah habis semuanya, tidak ada harta sama sekali. Tapi mereka tetap, ya, bisa menciptakan baiti jannati, ya, rumahku adalah surgaku. Nah, begitupun pada masa salafus soleh berikutnya, generasi-generasi cemerlang itu banyak bahkan dilahirkan dari keluarga-keluarga yang sulit secara ekonomi. Tapi mereka bisa berhasil melahirkan generasi menjadi tokoh besar, bahkan memiliki visi pendidikan yang sepanjang zaman, kemudian punya karya yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia sampai akhir zaman. Contohnya seperti Imam Syafi'i sebagai seorang anak yatim, ya, dari mulai semenjak lahir. Tapi ibu yang dalam kondisi sulit itu tetap bisa menghasilkan generasi terbaik. Nah, ini harus jadi pelajaran buat kita, sehingga kita harus bisa mengokohkan, ya, ketahanan keluarga kita di musim COVID-19 ini. Nah, ini ada beberapa alasan mengapa keluarga harus tetap kokoh dan bahkan harus diperkuat terus oleh kita, ya. Karena pertama, keluarga itu adalah milik yang paling berharga. Jadi kekuasaan, jabatan, ya, harta, ya, popularitas, sekalipun itu penting, ya, tapi tidak sepenting kita memiliki keluarga yang harmonis. Bahkan ada keluarga yang kaya raya, hartanya berlimpah, tapi tidak ada keharmonisan, sehingga keluarga tidak bisa dipertahankan. Ada keluarga yang punya jabatan, tapi ternyata karena tidak bisa harmonis, walaupun jabatannya tinggi, ternyata tidak bisa dipertahankan keluarga. Jadi seharusnya kita merasakan bahwa keluarga yang harmonis, keluarga yang kokoh, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah milik yang paling berharga, tidak bisa dinilai dengan sesuatu pun di dunia.
Karena pantas kalau ada seorang istri salihah dalam keluarga, bisa terus menjaga ketahanan keluarganya ya, untuk bisa harmonis, untuk sakinah, mawaddah ya, dan warahmah, maka itu akan menjadi kenikmatan terbaik bagi semua suami. Siapapun suami yang punya istri salihah, pasti inilah yang menjadikan ketenangan yang luar biasa. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah. Dunia adalah kenikmatan, kesenangan ya, tapi sebaik-baiknya dunia adalah istri yang shalihah. Jadi kita harus merasakan bahwa keluarga yang harmonis yang kita bangun atas jerih payah kita, pengorbanan kita, jangan kita anggap sebagai sesuatu yang sia-sia, karena itulah yang akan jadi milik paling berharga bagi kita. Begitupun para suami ketika berkorban untuk keharmonisan keluarganya, harus merasakan bahwa inilah yang terpenting, karena dia merupakan milik yang paling berharga. Kemudian yang kedua, keluarga yang kokoh ini adalah menentukan masa depan. Masa depan suami istri, masa depan sebagai orang tua, bahkan masa depan generasi. Masa depan generasi, kita sendiri sebagai suami istri, bahkan kita sebagai orang tua, ya ditentukan oleh keharmonisan dalam keluarga kita, kekokohan dalam keluarga kita. Kalau keluarganya kokoh, maka sangat kondusif ya untuk menciptakan istri yang khusyuk beribadahnya, bisa istiqomah dalam akhlaknya, ya. Kemudian juga bisa selalu punya prinsip memberikan yang terbaik pada keluarganya, begitupun suami, dan juga bisa menghasilkan anak-anak sebagai generasi masa depan. Jadi masa depan kita akan seperti apa di dunia dan di akhirat, ya tergantung dengan kekokohan di keluarga. Dan inilah yang kita akhirnya jadi memahami, pantaslah Allah menjadi zat yang sangat murka ketika terjadi perceraian. Abghadul halali indallahi at-talaq. Sesuatu yang boleh tapi dimurkai oleh Allah, sesuatu yang halal tapi dimurkai oleh Allah adalah perceraian. Karena banyak sekali masa depan yang akan atau banyak sekali yang tidak punya masa depan baik dunia dan di akhiratnya ketika ya terjadi perceraian. Kemudian yang ketiga, tempat melahirkan generasi unggul yang bertakwa. Bahkan tidak hanya unggul dan bertakwa, selalu berprestasi. Jadi kalau kita lihat tadi generasi salafus soleh bisa melahirkan generasi unggul yang bertakwa, bahkan selalu punya karya, ya kita bisa melihat karya mereka bisa kita baca sampai sekarang, padahal sudah berabad-abad lalu mereka sudah tidak ada di dunia ini. Seperti ibunya Imam Bukhari, ya, melahirkan anak yang punya hadis Bukhari menjadi rujukan utama dalam hadis yang digunakan oleh kaum muslimin sedunia, dan itu akan berlaku sampai akhir zaman. Tidak ada yang bisa mengalahkan ya bagaimana kritisnya Imam Bukhari dan tingginya standarisasi beliau dalam menjadikan hadis-hadis itu sahih sehingga bisa menjadi rujukan utama. Nah, jadi hal yang semacam ini itu dilahirkan dari keluarga yang kokoh, keluarga yang terus ya bisa harmonis dan samara ya. Ketika keluarga itu samara, kokoh ya, maka situasi rumah menjadi sangat kondusif untuk melahirkan generasi yang unggul, berprestasi dan bertakwa. Kemudian juga karena keluarga itu adalah fondasi masyarakat madani. Keluarga menjadi satu hal yang penting dalam pembangunan masyarakat madani. Kalau keluarga itu dan ini harus kita perhatikan, kita harus pertahankan, walaupun dengan konsekuensi harus berkorban dan harus berjuang sepanjang hari ya. Kemudian selain itu, keluarga yang kokoh akan menjadi basis peradaban dunia. Dunia ini sangat luas, sangat besar, bahkan kita tidak bisa berkeliling ke seluruh dunia gitu sampai saat ini ya. Mungkin banyak bahkan yang sampai meninggalnya belum sempat keliling dunia. Tapi kontribusi peradaban dunianya bisa dibangun dari rumah. Rumahlah sebagai basis peradaban yang akan bisa mempengaruhi peradaban dunia ini. Jadi Muhammad Al-Fatih ya, bisa memberikan kontribusi besar ya kepada umat Islam seluruh dunia. Jadi masa dia bisa menyerahkan Konstantinopel kepada umat Islam. Kemudian juga bagaimana kita melihat bahwa banyak sekali tokoh-tokoh di masa lalu yang bisa melahirkan generasi besar. Seorang wanita bernama Fatimah ya, yang lahir di Indonesia tapi bisa berpikir dunia Islam harus memiliki perguruan tinggi, harus punya universitas. Maka ketika dia mendapatkan warisan dari keluarganya, karena beliau terdidik dari kecil, banyak belajar, banyak membaca, banyak guru sekalipun tidak punya pendidikan formal, hanya di rumah saja, tapi pemikirannya sangat cemerlang ya. Itu dibangun karena punya peradaban di dalam rumah. Sehingga terpikirlah harus bisa membangun
universitas pertama di dunia yang dilahirkan oleh umat Islam dan menggabungkan kemajuan dari pengetahuan barat dan pengetahuan dunia Islam. Maka dia dirikanlah ya perguruan tinggi di Maroko itu hanya bermodal dari luar biasa, salah satunya warisan yang diberikan oleh kakeknya yang kaya raya, dipersembahkan semuanya untuk membangun universitas ini di Maroko. Maka terjadilah gabungan dua pengetahuan besar, yaitu dari barat dan timur. Nah, itu kenapa bisa punya pemikiran semacam itu? Karena keluarganya sangat mendukung untuk melahirkan ya anak-anak yang punya ya karya-karya besar. Nah, itulah rumah menjadi basis peradaban bagi dunia. Kemudian juga menentukan kemajuan bangsa dan negara. Bangsa ini tidak akan baik kalau keluarganya berantakan. Tapi bangsa ini akan menjadi kuat, ya, bangsa ini akan menjadi maju, bangsa ini punya peradaban tinggi, menjadi masyarakat yang madani, bangsa yang madani. Kalau keluarga-keluarganya ya sudah menjadi keluarga yang kokoh, yang harmonis ya, yang sudah bisa menjadi basis peradaban. Jadi pantaslah ya tanggung jawab keluarga bukan hanya suami istri, tapi juga harus menjadi tanggung jawab negara. Negara harus melindungi ya, bahkan harus memberikan fasilitas ya untuk kokohan keluarga dan juga memberikan fasilitas untuk memberikan kemudahan dalam membangun generasinya. Nah, karena itu di masa pandemi seperti sekarang kekokohan keluarga tidak boleh terganggu oleh berbagai macam dampak COVID-19 ini. Walaupun betul ya, kenyataannya dalam masa pandemi ini kita akan mendapatkan banyak kesulitan. Keluarga itu sebagai tonggak utama ya yang menyelesaikan semua masalah dampak COVID-19 ini harus bisa memiliki ketahanan yang sangat tinggi. Karena di dalam keluarga inilah terjadi proses pendidikan melahirkan generasi besar. Di dalam keluarga inilah ya terjadi fondasi pembentukan masyarakat madani, pembentuk peradaban, bahkan menentukan kemajuan bangsa dan negara. Jadi sekalipun banyak kesulitannya, ya kita harus tangguh, kita harus kokoh. Banyak kesulitan yang dihadapi oleh keluarga di masa sekarang, misalnya tentang pembelajaran online anak ya. Pembelajaran online anak ini sangat memberikan dampak yang luar biasa kepada ibu-ibu rumah tangga, kepada kepala keluarga. Sebab dengan pembelajaran sistem online yang baru pertama digulirkan Indonesia karena dampak pandemi ini, membuat semua orang tua jadi merasa sibuk, merasa sulit, banyak yang tidak berdaya, karena beriringan dengan pengeluaran dana yang semakin besar. Dulu tidak perlu banyak HP, tidak perlu banyak laptop, ya. Sementara sekarang perlu seperti itu. Dulu tidak perlu banyak pulsa, sekarang perlu pulsa seperti yang dibutuhkan oleh setiap anak. Jadi ini semakin rumit di dalam keluarga. Terlebih orang tua tidak punya pengalaman sama sekali mengajar anak dalam masalah-masalah yang terkait dengan pengembangan IT, pengembangan pengetahuan, ya. Pengembangan wawasan ya dunia yang semakin mengglobal, maka orang tua keteteran. Lebih dari itu, satu guru ya seorang ibu menangani 4 anak dari kelas yang berbeda. Kalau di sekolah satu guru itu menangani hanya satu pelajaran untuk satu kelas. Tapi sekarang satu ibu menangani semua pelajaran ya semua kelas dari semua anaknya, terkadang hanya dengan satu HP. Nah, ini merupakan satu kesulitan yang luar biasa dalam ibu rumah tangga. Jadi dampaknya akan berefek juga kepada masalah ekonomi yang semakin sulit. Ekonomi yang semakin sulit, tapi tuntutan pembelajaran oleh semakin besar, maka wajarlah jika ini membuat para orang tua harus bisa mengokohkan keluarganya sehingga semakin tertekan oleh masalah ekonomi, semakin kuat jiwanya sehingga hidupnya tetap tenang. Kemudian juga masalah sosial. Kondisi sosial kita sekarang dibatasi ya, tidak bisa keluar secara bebas, tidak bisa keluar daerah secara bebas, apalagi kita berinteraksi di luar rumah kita ya, karena ada protokol COVID yang harus kita jalani. Demi kesehatan kita, maka kondisi sosial ini ya harus kita ikuti. Walaupun betul ya bagi keluarga-keluarga yang mohon maaf mungkin tidak punya halaman besar ya, kemudian tidak ada pohon-pohon, kemudian juga di dalam ruangan rumah sangat terbatas, ya, masih banyak saudara-saudara kita di kota-kota besar ya yang padat, rumahnya hanya satu kamar ya. Nah ini secara sosial, interaksi sosialnya sangat rumit sekali bagi mereka. Apakah mereka bisa bertahan berbulan-bulan hanya di dalam rumah, tidak keluar, ya dalam kondisi yang satu kamar ya dengan segala keperluan.
ini juga ya menjadi kesulitan tersendiri bagi keluarga. Kemudian juga masalah moral. Ya. Masalah moral ini juga ternyata walaupun kita tidak keluar, luar biasa semakin gencar lewat teknologi IT, ya, media sosial. Jadi kita dapatkan misalnya anak-anak SD yang mendapatkan tugas-tugas dari gurunya, ternyata ada orang yang mengirimkan di sekitar pengiriman kurikulum ataupun proses pembelajaran yang diberikan tugas-tugas oleh guru itu ya dengan gambar-gambar pornografi. Jadi banyak sekali yang kita lihat ternyata semakin terbatasnya kondisi sosial, maka jadi banyak orang ya yang tidak bisa berkesempatan datang ke majelis taklim, ya, datang kepada program-program pembinaan, karena tidak semua orang bisa menggunakan IT, ya, menggunakan ya, media sosial, menggunakan internet, ya. Sehingga pada saat yang sama, ya di luar semakin banyak ya moralitas yang buruk. Terakhir kita dengar, seperti yang kita dapatkan webinar dari Alvin Pusat tadi malam ya, bagaimana dampak dari LGBT yang sampai kita dapatkan ya, seperti itu akibatnya ya. Dokter Inong sudah menjelaskan bahayanya seperti apa yang seharusnya membuat orang takut ya, tapi ternyata semakin merajalela. Jadi ini juga menjadi sebuah ya, tuntutan yang sangat besar terhadap pengokohan ketahanan keluarga. Bahkan di tengah kondisi ekonomi yang sangat sulit ini ternyata sampai ada seorang suami yang rela menjual istrinya untuk bisa berhubungan seks dengan laki-laki lain akan mendapatkan dana ya untuk kepentingan keluarga. Ini kan keburukan moral yang seharusnya tidak terjadi dalam keluarga. Kemudian juga setelah itu dengan dampak yang semacam ini maka akan terjadi ujian yang sangat besar ya. Ada ujian yang terkait dengan kesetiaan suami istri, ya, suami harus setia pada istri harus setia sama suami. Dalam kondisi yang berat semacam ini seharusnya seperti itu, tapi ternyata ini jadi ujian besar. Sehingga kita melihat banyak yang tidak sukses mengalami ujian ini, sehingga banyak yang bercerai. Kemudian juga masalah keimanan ya. Kalau yang dalam kondisi sulitnya dia semakin tinggi keimanannya, maka dia merasakan bahwa saya berkorban adalah ibadah saya, tapi yang tidak tinggi keimanannya bahkan semakin melemah, ya bahkan semakin terpupus, maka pada saat yang sama ya banyak sekali yang menyimpang. Sehingga tidak bisa bertahan dalam kesetiaannya. Termasuk juga pada ya masalah ya ujian kesuksesan. Apakah kita bisa dalam ujian semacam ini dengan berbagai macam problemnya, kita tetap bisa sukses mempertahankan keluarga samara kita bisa sukses mempertahankan ya kualitas pendidikan anak kita. Ya prinsipnya sih kalau kita punya semangat bahwa ini adalah ibadah, ini adalah perjuangan untuk sukses, maka kita akan sukses. Dan mudah-mudahan kita semua seperti itu, juga ibu-ibu yang lain dalam keluarga yang lain. Kemudian selain itu juga kita harus berpikir kira-kira strategi apa ya yang membuat kita bisa tetap bertahan dalam ya keluarga yang kokoh, keluarga yang harmonis, ya keluarga yang samara. Tentu kita harus menjadi ibu-ibu yang cerdas, suami-suami yang cerdas, ya, menjadi orang tua yang cerdas, tapi cerdas yang tentu didasarkan oleh kecerdasan rohani, ya. Kecerdasan yang kita miliki dari sisi kerohanian kita, inilah yang membuat kita akan semakin tangguh. Karena kalau kita sudah berbicara tentang kecerdasan rohani, maka jadi keimanan yang kokoh ini menjadi ujian dalam kondisi banyak sulitnya dan banyak dampak yang harus dialami akibat COVID-19 ini. Tapi ketika keimanan kokoh, insya Allah kita akan semakin dekat pada Allah, semakin yakin terhadap takdir, dan insya Allah semakin bertahan ya dalam keharmonisan keluarga kita. Namun ketika iman lemah ya sampai tega ya suami itu menjual istrinya untuk kepentingan ya masalah ekonomi dengan ya berhubungan seks dengan laki-laki lain. Jadi ini tergantung keimanan kita. Semakin tinggi keimanan. Kemudian juga ini ujian kesuksesan dalam keluarga. Apakah kita akan jadi keluarga masa depan ya, menjadi keluarga panutan, keluarga teladan ya, keluarga yang sukses dunia akhiratnya, ini tergantung kepada kita pada saat ini menyikapi keluarga. Jadi ini harus menjadi satu pemicu, satu penyebab buat kita untuk bisa berkorban dengan apapun demi kepentingan keluarga. Kemudian tentang bagaimana supaya bisa mempertahankan ya kekokohan keluarga ini, kita harus memiliki strategi. Mungkin ini strategi dari hasil renungan saya, tapi nanti bisa ditambah oleh yang lainnya.
karena strategi itu bisa banyak sesuai dengan sikonnya masing-masing. Tapi yang paling penting adalah yang pertama keimanan yang kokoh. Karena Allah lah yang memberikan ujian ini dan hanya Allah yang bisa mengangkat ujian ini. Allah lah yang maha kuasa atas segalanya, dengan mudah, dengan hanya menyatakan kun fayakun, semua kemudahan, keberkahan akan diberikan kepada orang-orang yang diridhoinya. Tapi kalau orang itu tidak diridhoinya, walaupun dia berjuang keras secara duniawi, ya belum tentu Allah memberikannya. Jadi yang membuat kita layak untuk mendapatkan semua pertolongan Allah, yang keberkahan dari Allah, perlindungan dari Allah di masa pandemi ini, maka keimanan kita. Semakin kokoh iman kita sampai terwujud ketakwaan, maka banyak sekali solusi yang akan kita dapatkan. Banyak sekali keberkahan yang tiba-tiba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di dalam surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan berikan jalan keluarnya. Jalan keluar yang diberikan oleh Allah cukup hanya dengan kun fayakun, ya. Maka akan terjadilah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan hanya jalan keluar berupa misalnya pembelajaran daring yang sedang menjadi problem bagi keluarga, ya. Tapi juga masalah ekonomi akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari yang tidak terduga, ya. Jadi boleh jadi ya, bagi Allah itu semua pintu rezeki ada di langit, ada di bumi. Tidak hanya dari perusahaan yang di tempat suami bekerja, ya, bukan hanya dari bisnis yang dikelola. Dari manapun Allah bukakan rezekinya, ya, tidak hanya dari satu pintu saja. Sehingga pantaslah akan diberikan rezekinya dari yang tidak terduga dan tidak terhingga. Kemudian wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Karena itu pantas ya, kalau kita bertakwa kepada Allah, kadang-kadang belum dipinta oleh kita sudah ditolong oleh Allah. Karena Allah sudah berikan janji, kalau sudah tawakalnya benar-benar kepada Allah, Allah pasti akan beri. Tapi ingat ya, tawakal itu harus berarti dinamis, yaitu ya sudah berikhtiar secara maksimal, kemudian baru dia dipasrahkan kepada Allah bagaimana hasilnya. Kalau sudah seperti itu, maka Allah akan berikan ya yang tidak terduga oleh kita. Pantas kita sering menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, cukuplah bagi Allah ya yang sudah menjadikan kita sebagai pelindung bagi kita. Nah, kemudian dalam masalah ketakwaan ini dan keimanan yang kokoh, pertama harus mencakup beriman bahwa pandemi adalah takdir. Jadi kita tidak akan bisa berlari dari takdir dan tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Karena inilah takdir dari Allah. Tapi bagi Allah takdir sangat mudah diputuskannya, tapi juga sangat mudah untuk diberhentikannya. Kata Allah, inna dzalika fil kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya hal itu sudah tercantum dalam Lauhil Mahfuz. Dan sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah untuk ditentukan takdirnya sekarang masa pandemi, tapi nanti dalam waktu yang lain Allah akan cabut berakhir masa pandemi ini juga dengan sangat mudah. Nah, di lain itu kita harus yakin bahwa di dalam takdir yang sedang jadi musibah bagi kita pasti banyak kemudahannya. Jadi kita jangan hanya berpikir sulit saja, kita berpikir positif. Ya Allah, di sini pasti banyak peluang, di sini pasti banyak keindahan, di sini pasti banyak hikmah, banyak kemudahan. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 5 dan 6, ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan yang positifnya semua di balik COVID-19. Bisa lebih banyak dengan suami, dengan anak-anak, bisa mendidik langsung masalah penerapan akhlak, penerapan ibadah, penerapan akidah, bisa mendidik langsung bagaimana membangun kecerdasan anak-anak, kedisiplinan anak-anak, dan juga mempersatukan keintiman keluarga kita satu sama lain. Dan tentu ini harus kita cari peluangnya terus. Sulit ekonomi gimana saya supaya ekonominya mudah bisa berjalan. Tadi juga bisa bisnis, jadi bisa bisnis. Saya pintar masak, akhirnya jual masakan-masakannya. Saya pintar menanam, akhirnya bisa menanam pohon-pohon yang mudah untuk dipetik, mudah untuk dijual. Artinya banyak sekali yang kita bisa dapatkan dari kemudahan di balik COVID ini. Kemudian yakin takdir Allah selalu membawa kebaikan. Jadi jangan kira bahwa ini adalah keburukan, ini adalah azab. Bagi orang mukmin di balik ini semua adalah banyak kebaikan. Dan itu kita yakin dalam surat Ali Imran ayat 26. Yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir.
Segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah itu selalu ya di dalam kekuasaannya ada kebaikan. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ustazah, 7 menit lagi ya, mohon maaf. Terima kasih. Bagaimana? Afan, 7 menit lagi. Oh iya, iya. Terima kasih. Kemudian selain itu kita melihat apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa, kepada ibunya Nabi Musa saat harus dihanyutkan. Bayi sekecil ini dihanyutkan di sungai Nil, ya. Tapi ibunya tidak melihat bagaimana sulitnya. Dilihat itu janji Allah bahwa dia akan jadikan seorang rasul nanti di saat besarnya. Setiap kita melakukan apa yang sudah ditakdirkan, diperintahkan, maka itu akan menjadi indah di akhirnya. Ketika juga Nabi Yusuf ketika harus diceburkan ke dalam sumur yang dalam, ya, ditinggal bertahun-tahun berpisah dengan keluarganya, tapi berbuah manis, ya. Demikian juga Ummu Salamah ketika ditinggal wafat oleh suaminya, akhirnya bisa berjodoh dengan Rasulullah yang lebih daripada suami. Yang kedua, rajin beribadah, karena ibadah ini yang akan membuat hati menjadi tenang, walaupun banyak kesulitan. Kalau hati tenang, damai, maka akan ada keharmonisan dan kebahagiaan. Dengan rajin beribadah, maka akan banyak inspirasi, sehingga bisa banyak menemukan jalan keluar. Dan juga di samping itu tetap akan memberikan yang terbaik pada keluarga. Itu dalam surat Al-Hajj ayat 77 disebutkan kalau orang rajin beribadah akan mendapatkan keberuntungan. Yang ketiga, banyak bersyukur, ya. Dengan bersyukur ini kita akan jadi manusia pilihan di sisi Allah, karena akan terus diberikan hidayah ke jalan yang lurus. Kalau kita rajin bersyukur, nikmatnya akan terus ditambah, ya. Dan juga kalau kita bersyukur, kita akan dapat ridhonya sehingga kita tidak akan melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, demikian juga disebutkan di sini dalam surat An-Nisa ayat 147-nya, kalau kita rajin bersyukur tidak akan pernah diberikan azab. Jadi tidak akan ada siksa yang mendera kita, ya, di balik musibah, ya, COVID-19 ini. Selain itu juga bersabar, ya. Kalau kita bersabar, kita akan mampu menjadi ibu solihah, istri solihah, ya, sehingga tetap memberikan pelayanan terbaik buat suami, bisa mendidik anak, ya, sampai bisa menjadi generasi pemimpin. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat As-Sajdah ayat 24. Lebih dari itu, kalau kita bersabar akan mendapatkan balasan yang lebih baik, lebih luas, ya, dari, ya, amal-amal yang lain. Dan Allah akan memberikan inspirasi kepada kita, karena sabar itu adalah diaun, kata Allah, kata Rasul, sebagai cahaya. Kemudian harus ada ikhtiar yang maksimal. Sebab kalau tidak ada ikhtiar, Allah tidak akan merubah nasib kita. Jadi walaupun kita sudah bertakwa, kalau tidak ada ikhtiar, bagaimana Allah akan berubah nasib, akan berikan jalan keluar, akan berikan kemudahan-kemudahan. Karena dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah sudah menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya Allah tidak akan merubah satu kaum, ya, sampai mereka merubah dirinya sendiri. Lebih dari itu, melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dan sebagai orang tua. Ini yang keenam. Maaf, terburu-buru, ya, waktu tinggal sedikit. Jadi sebagai suami istri lakukan kewajiban sesulit apapun dalam kondisi ini, itu sama dengan jihad yang luar biasa. Seorang istri ketika bisa melaksanakan peran ibu solihahnya, istri solihahnya, maka akan menjadikan, ya, pahala jihad yang sangat besar di dalam rumahnya. Ketika suami bisa berjuang keras mencarikan nafkah, ya, pada istri, membahagiakan istri, maka itu akan jadi jihad yang sangat besar bagi dirinya seperti orang mujahid di medan perang. Jadi ini laksanakanlah kewajiban suami istri, juga kewajiban orang tua, agar tetap kokoh, ya, keluarga kita. Tapi pada saat yang sama jangan menuntut yang berlebihan, jangan menuntut yang sempurna, ya, sekalipun kita ingin melaksanakan kewajiban dengan baik dan hak yang baik, memberikan hak yang baik. Jadi sekalipun kita sudah tahu dalam kondisi ini banyak kebutuhannya, sementara barang-barang harga-harga naik-naik, banyak yang naik, ya, melunjak tinggi. Selain itu juga kita punya banyak kebutuhan, tapi cobalah kita jangan banyak menuntut. Terimalah, ya, dengan qanaah kita, ya, sehingga pada saat yang sama insya Allah apa yang kita terima rezeki dari Allah akan menjadi berkah. Kemudian yang ke-8-nya bekerja sama dalam mengatasi semua masalah. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, jangan dianggap ini adalah masalah suami saja, jangan dianggap bahwa ini adalah masalah istri saja, tapi itu adalah masalah bersama yang harus diatasi. Sekalipun itu masalah anak, tapi anak itu anak kita, anak suami dan anak istri, maka bekerja samalah. Ketika dalam rumah ada masalah, tapi kan rumahnya rumah kita bersama, maka ini akan menjadi masalah bersama. Atasilah semua yang menjadi kesulitan kita bersama-sama dengan pasangan kita, sehingga semua masalah akan diatasi, ya, dengan lebih ringan, karena oleh dua jiwa, bahkan ditambah dengan kita. Yang ke-9-nya melaksanakan pola hidup hemat. Sudah uang sulit, kalau kita boros, maka uang akan habis sebelum waktunya, dan di saat itulah terjadi percekcokan, perselisihan, ya, yang membuat jadi rumah tangga tidak harmonis. Pandai-pandailah istri untuk mengatur keuangan,
lebih hemat lagi, bahkan di dalam hematnya itu bisa menabung untuk hal-hal yang mendesak yang tidak terduga. Kemudian juga bersifat qanaah, ya bersikap qanaah, yaitu merasa cukup dengan nikmat yang ada. Aturlah sedemikian rupa dengan segala keterampilannya sehingga rezeki yang sedikit ini bisa berkah untuk keluarga. Kemudian yang ke-11, menjaga suasana kehangatan. Ya. Kalau kita suasananya hangat dalam keharmonisan bersama suami, bersama anak, maka semua akan memunculkan rasa kedamaian, ketentraman, ya, saling ceria, saling bahagiakan satu sama lain, sehingga ya keluarga tetap kokoh, ya, dan juga tetap harmonis. Yang ke-12-nya saling membahagiakan. Prinsip kita, ya, kita ingin menjadi ibu yang bisa membahagiakan anak-anak, kita ingin jadi istri yang bisa membahagiakan suami. Tapi suami juga begitu, harus punya prinsip, ya, ingin membahagiakan istri dan membahagiakan anak-anak. Demikian juga anak-anak kita bangun, ya, agar mereka punya prinsip ingin bahagiakan orang tua. Nah, ketika bisa saling membahagiakan, ya, maka akan bahagia selamanya, tidak hanya di masa sulit, bahkan di masa muda, bahkan tidak hanya di dunia, bahkan di hari akhirat. Kemudian yang ke-13-nya, pandai mengambil hikmah dari dampak COVID-19. Ambillah begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil, karena ya, setiap yang ditentukan oleh Allah buruk, tapi itu akan menjadi baik bagi kita. Masa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Allah, ya. Jadi ini akan sangat baik bagi keluarga kita. Kalau kita tidak selalu berpikir yang negatifnya, tapi carilah berpikir yang positifnya, kemudian ambillah peluang-peluang itu, ya, ambillah hikmah itu, ya, akan menjadi ya satu solusi bagi keluarga kita. Dan yang terakhir tentu banyak berdoa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah, keberkahan oleh Allah, kesehatan, rizki, ya, diberikan pertolongan dalam mendidik anak-anak, dan bisa mencapai visi misi keluarga, ya, dengan sangat baik. Ini saja sebagai strateginya, ya, yang harus kita lakukan. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa materi yang disampaikan oleh Ustazah Aan. Sepertinya kita bisa mengamati bahwa yang disampaikan memang sangat terkait dengan kehidupan kita, ya, ibu-ibu sekalian, ya. Nah, karena setelah pemaparan materi tadi, Ustazah Aan kalau tidak salah mau ada kegiatan di tempat lain, maka untuk tanya jawab akan kita sampaikan sekarang. Tapi sebelumnya Ustazah, mohon maaf, kita akan menyaksikan video dulu, ya Ustazah, ya. Nanti baru akan kita bacakan 2 pertanyaan. Kepada panitia, kami persilahkan untuk memutarkan video profilnya. Merupakan madrasah pertama bagi anak di rumah. Perlunya perhatian pada anak-anak pada hari ini adalah pekerjaan rumah bagi kita semua. Bergabungnya perempuan dalam ormas seperti Alpin ini adalah suatu keniscayaan. Ia menjadi kebutuhan saat ini. Alpin Jakarta ikut serta berkontribusi membantu masyarakat dalam menguatkan tatanan keluarga, terlebih di masa pandemik sekarang ini. Oleh karena itu, pada hari ini, tanggal 6 September 2020, Alpin Jakarta menyelenggarakan seminar online sekaligus mengawali Raker Wilayah Alpin Jakarta ke-1. Visi Alpin DKI, perangkat persaudaraan dan berkontribusi dalam membangun DKI Jakarta yang lebih bermartabat, berbasis nilai agama dan budaya. Misi Alpin DKI: 1. Mengambil bagian secara proaktif dalam mengidentifikasi, menganalisa, serta mencari solusi berbagai permasalahan yang terjadi pada bangsa, antara lain pembangunan ketahanan keluarga, kebangsaan, dan politik. 2. Membangun kemitraan serta bekerja sama dengan berbagai pihak dalam membangun DKI Jakarta yang bermartabat. 3. Mengoptimalkan berbagai potensi yang ada pada masyarakat, khususnya perempuan DKI Jakarta, untuk menemukan solusi permasalahan bangsa dengan bingkai nilai-nilai agama dan budaya. Oke, baik, itu sekilas profil Alpin DKI Jakarta dan Alpin secara keseluruhan. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Ada 2 pertanyaan yang sudah disampaikan via chat.
Kami mohon nanti Ustazah Aan bersedia menjawab. Dua pertanyaan ini nantinya akan mendapatkan hadiah atau cenderamata dari panitia yang sudah kami persiapkan. Dua pertanyaan ini juga adalah dua peserta yang paling cepat menyampaikan pertanyaan, ya. Oke, pertanyaan pertama dari Ibu Nurseha di Jakarta Selatan. Dari persoalan yang banyak dihadapi para orang tua maupun guru yang disebutkan Ustazah Aan tadi adalah pembelajaran online, ekonomi, sosial, dan budaya. Pertanyaannya, bagaimana para orang tua, khususnya ibu, menghadapi persoalan yang saya kira tidak cukup mampu untuk diselesaikan oleh individu-individu saja, dan bagaimana peran Alpin terkait hal tersebut dilihat dari masalah sistemik ini. Mungkin pertanyaan kedua tentang bagaimana peran Alpin nanti disampaikan akan dijawab oleh Ibu Hasanah, ya. Silakan Ustazah Aan tentang bagaimana orang tua menghadapi persoalan dalam hal pendidikan ini. Silakan. Ya, orang tua yang tidak mampu menghadapi persoalan sendirian, ya perlu ada perhatian dari masyarakat secara umum. Apakah itu dalam bentuk komunitas-komunitas ataupun masyarakat di sekitarnya. Sekarang ini semua ormas perempuan semua, bahkan ormas-ormas perempuan lain juga banyak ya melakukan perhatian terhadap solusi dari akibat COVID-19 ini untuk keluarga. Jadi setiap hari kita mendapatkan webinar itu sehari 4 kali, 5 kali, yaitu karena masyarakat yang tidak hanya di sekitar kita saja. Tinggal bagaimana kita membuka komunitas ya untuk bisa menambah wawasan kita. Kemudian yang kedua, mereka yang mampu ya, masyarakat yang mampu di sekitar kita hendaklah mereka bisa mengorganisasi diri mereka untuk bisa mengkoordinir bagaimana memiliki kepedulian terhadap masyarakat atau terhadap keluarga yang tidak bisa mengatasi masalahnya. Misalnya masalah pembelajaran anak yang tidak bisa membeli pulsa, bisakah mereka para donatur ini mencari jalan keluar, memberikan fasilitas WiFi yang bisa dilakukan jadi fasilitas anak-anak belajar di lingkungannya. Bisa dibuat WiFi-nya misalnya di kantor RW ataupun di rumah yang besar halamannya ya, atau misalnya di masjid ya. Sehingga pada saat yang sama anak punya lingkungan baru yang terkontrol, tetap menjaga protokol COVID-nya, tapi mereka tetap bisa melanjutkan akses pembelajarannya. Demikian juga misalnya ada kesulitan untuk melakukan pembelajaran bagi anak karena orang tua tidak bisa matematik, ya, tidak tahu itu pelajaran misalnya biologi dan lain-lain. Ya kita bisa berembuk dengan masyarakat, ya bisa nggak kita bisa mencarikan misalnya guru yang bisa memberikan pelajaran online di luar belajar anak dengan gurunya di sekolah ya. Dengan sistem misalnya kalau kita patungan satu orang misalnya sebulan 20.000 kalau dikoordinir oleh RT atau RW-nya. Nah kita di dalam pengetahuan kita ibu banyak yang aktif di majelis taklim, bahkan jadi pengurus, banyak yang aktif di ormas-ormas. Nah cobalah kita semua beramai-ramai berpikir untuk membantu mereka yang tidak mampu mengatasi sendirian. Yang tidak menjadi perhatian kita kan kalau keluarga itu mampu mengatasi sendiri ya. Mereka punya terbelakang pendidikan yang bagus, secara ekonomi alhamdulillah ya masih cukup, walaupun mungkin harus hemat ya. Tapi mereka yang misalnya kesulitan, gimana supaya keluarganya kokoh? Ya kita ini harus memberikan perhatiannya, para aktivis ya perempuan harus memberikan kepedulian semacam itu atas nama komunitasnya masing-masing, ormasnya masing-masing, bahkan atas nama kita sebagai warga masyarakat. Kita perlu membangun kepedulian ini, terutama nih ya kalau kita kaum muslimin harus merasakan ya ini benteng, artinya gini, persoalan kepedulian kita dalam menyelamatkan ketahanan keluarga itu merupakan benteng penjagaan terhadap agama keluarga-keluarga yang lain. Karena siapa yang lebih dulu membuka pertolongan kepada mereka? Kalau kita umat Islam yang bantu mereka, maka kita sekaligus akan bisa mengokohkan agamanya, akhlaknya, tidak cuma hanya berikan solusi dari berbagai macam persoalan dampak COVID-19 ini. Jadi saya rasa ya kita perlulah para aktivis ini mengkoordinir masyarakat di sekitar kita untuk berikan kepedulian kepada ya keluarga yang tidak mampu yang mengatasi sendirian terhadap berbagai masalahnya. Dan kita mungkin akan sangat bagus ya melalui Alpin ini membuka juga misalnya konsultasi keluarga ya yang sifatnya online ya, karena
kalau kita bertatap muka juga kondisinya tidak mungkin, sekarang COVID-nya semakin tinggi, jadi lewat online juga ini bisa. Selain itu kita buka juga kajian-kajian tentang keluarga yang dirilis lewat media sosial, apakah itu misalnya setiap hari, apakah sepekan sekali, ya, apakah sepekan 2 kali, ya masing-masing mengisinya. Saya secara pribadi memang konsen sekarang menulis untuk masalah-masalah keluarga. Nanti bisa diakses, kalau mau Alvin ingin menyebarkan pada masyarakat juga silahkan di-share. Jadi Instagram saya hampir setiap hari saya tuliskan kiriman ya. Kadang-kadang ada yang terasa wah ini berat materinya, tapi kadang-kadang ada yang ringan ya. Seperti hari ini sangat ringan, temanya tentang bercanda ya, suami istri, indahnya suami bercanda dengan istri. Karena ya dalam kondisi macam ini ya, kita harus bisa menjadikan istri itu selalu hatinya berbunga-bunga, sehingga walaupun ada masalah dalam urusan anak, urusan rumah tangga, dia tetap akan ya, menghadapinya dengan jiwa yang tenang, ya, dengan pikiran yang baik, ya, sehingga inspirasi itu akan banyak keluar. Jadi banyak cara harus kita lakukan untuk mengatasi problem semacam itu. Ya, jazakillah khair Ustazah. Berikutnya, karena kita pilihkan 2 pertanyaan dulu ya, karena ini sebenarnya materinya luar biasa luas dan sangat-sangat menarik. Sebenarnya banyak juga nih pertanyaan, tapi kami udah karena keterbatasan waktu kita pilih 2 pertanyaan. Pertanyaan yang kedua dari Mbak atau Ibu Dina di Jakarta Selatan. Beliau mengatakan, Mbak Dina mengatakan, Masya Allah, konsep Islam adalah konsep yang sahih dan mulia. Insya Allah dalam keluarga kita secara mandiri bisa menerapkannya. Bagaimana ketika anggota keluarga tadi berinteraksi dengan masyarakat yang notabene masyarakat tidak semua mempunyai pemahaman yang sama. Nah ini mungkin masalahnya adalah di pemahaman yang sama mengenai Islam dan sebagai panduan dan bagaimana kita menyikapi ketahanan keluarga. Bagaimana kita menyikapi hal ini Ustazah? Demikian pertanyaan dari Mbak Dina Jakarta Selatan. Ya prinsipnya sih kita sekarang menyelamatkan, pertama nih kita harus menyelamatkan keluarga kita dulu ya. Kalau kita sudah mampu menyelamatkan keluarga kita ya dengan konsep yang diberikan oleh Islam, ya subhanallah ini menjadi sebuah anugerah buat kita. Tapi kan kita punya kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Kita punya komunitas alumni sekolah SD, SMP, SMA misalnya ya. Terus kampus kita masing-masing ya, kemudian kita punya komunitas grup di Majelis Taklim, grup-grup khusus ya keterkaitan dan aktivitas kita masing-masing. Nah, cobalah apa yang kita tahu itu di-share ya, ke grup-grup tersebut, sehingga setidak-tidaknya kalaupun mereka belum bisa melaksanakan tapi sudah punya wacana ya, sudah punya pencerahan, sehingga di saat nanti mereka sudah kesulitan bentok kan mau nggak mau dia cari solusi gitu. Nah, siapa tahu apa yang kita sudah share itu akan menjadi sebuah solusi bagi mereka. Sekarang ini banyak keluarga yang sangat haus sekali. Saya baru buka FB ini sekitar 5 hari ya, belum sepekan. Tapi sudah 3.000 lebih followernya ya, itu kan luar biasa anugerah. Karena memang sekarang sedang perlu sekali bekal untuk berkeluarga agar keluarga ini tetap bisa diselamatkan, tapi bukan hanya sekedar diselamatkan, bisa bahagia gitu. Dan anak-anak juga bisa tumbuh kembangnya secara psikis bagus. Jadi ya saya rasa kita tetap berprinsip aslina takawat ugeroka ya. Kita tetap harus punya tugas ya untuk bisa melaksanakan kewajiban memperbaiki keluarga kita dan memperbaiki keluarga orang lain. Kita sifatnya tidak memaksa. Ini kan sebuah pilihan ya. Dakwah itu sebuah pilihan. Kita tidak adalah ikrah fidin ya, tidak ada pemaksaan dalam agama. Kalau dia terima ya alhamdulillah, kalau dia tidak terima ya kita tetap saja bersabar, akan mungkin melanjutkannya dengan dialog ya. Siapa tahu pada saat yang kita perlu menyampaikan dialog kita kepada mereka itu justru ketika mereka sedang sangat butuh ya dan belum bisa, selama ini mungkin tulisan kita belum terlalu masuk ke dalam pikirannya, tapi setelah dialog jadi terbuka hatinya. Jadi ini akan menjadi tetap prinsip kita, yang namanya dakwah itu tetap harus dilanjutkan, tidak hanya untuk keluarga sendiri. Mudah-mudahan sih akan banyak orang mengikuti konsep ini, karena konsep dari Islam itu kan sudah sangat sempurna ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, kata Allah, pada hari inilah aku sudah sempurnakan agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sudah sempurnakan dengan agama ini sebagai nikmat yang sempurna untuk kalian gitu. Waraditu lakumul Islam madinah, karena itu pantas Islam akan menjadi agama yang diridhoi. Jadi ya ketika kita merasa Islam itu sebagai rahmat bagi seluruh alam, nikmat yang sempurna,
mudah-mudahan ya kalau kita sampaikan kepada orang lain, kalau tidak dilakukan 100% ya mungkin baru 30%-nya, 20%-nya, nggak apa-apa. Secara bertahap ya mudah-mudahan bisa menuju kepada yang 100%. Gitu. Jadi tetap optimis ya, untuk bisa menyampaikan pada orang lain. Baik, demikian jawabannya ya, Mbak Dina. Ini karena lagi-lagi karena keterbatasan waktu, kami haturkan jazakallahu khairan katsira. Terima kasih kepada Ustazah Aan Rohana yang dengan atas ilmu yang telah dibagikan pada kita semua. Kami yakin ilmunya ini masih banyak sekali ya Ustazah ya. Dan kami juga sangat membutuhkan. Oleh karena itu mungkin untuk para penanya yang belum sempat terjawab, mari kita bisa follow Instagram dan Facebooknya Ibu Aan Rohana. Boleh ya Bu ya? Mohon izin ya. Nanti banyak mungkin akan adanya yang follow bisa bisa menyampaikan pertanyaan juga ya Ustazah ya lewat IG dan FB mungkin ya nanti ya. Oke. Kalau FB saya nggak respon. Kalau FB saya nggak respon, tapi kalau Instagram kadang-kadang saya respon. Baik. Nanti Instagram dan Facebooknya bisa ditanyakan kepada panitia. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu Ustazah Aan.